ya kan? Gitu. Parabolic SAR-nya yang mana ya di TradingView nanti ya? Kita akan bahas ya yang one ya tentang yang pakai di mana di TradingView nanti kita akan share ya. Mungkin kita jawab dulu beberapa pertanyaan di sini. Settingan parabolic SAR apakah yang default aja atau disesuaikan dengan time frame-nya chart? Enggak, kalau saya sih default aja. Oh, yang default aja. Ya, Bu Rani bilang pengalaman saya beli waktu breakout sering nyangkut. Ya, itu berarti harus disesuaikan dengan trading style kita. Kalau memang kita lebih cocok buy on weakness, nggak apa-apa. Emang ada orang yang lebih suka buy on weakness, ada suka yang buy on breakout. Karena buat beberapa orang buy on breakout mereka masa tunggu nggak terlalu lama, tapi stop lossnya mesti disiplin. Jadi belinya pas sinyal buy titik pertama ya Pak? Ya. Jadi belinya itu kalau misalnya, nih sebenarnya kita bisa kan ya ngegabungin sama yang lain gitu kan. Jadi dia stokastik, ada Elliott Wave, ada yang lain gitu ya. Bisa silakan digabungin aja gitu. Iya, bisa di-combine dengan yang lain gitu. On paraboliknya doang, ya memang harus breakout di level itu. Ketika jadi resisten ini harus break di level ini. Oke. Jadi sinyal buy di titik pertama ya, iya sinyal buy tadi titik pertama. Oke. Ya, jadi tadi indikatornya bisa dikombinasi. Oke, mungkin belum ada yang nanya lagi, kita mungkin bisa langsung ke TradingView kali Wan untuk kita coba praktekkan, lihat. Oke, indikator. Kita pilih indikatornya dulu. Indikatornya pilih adalah parabolic SAR di sini. Iya, saya biasanya pakai parabolic SAR. Misalnya di sini. Yang paling cocok ini ya. Oh, parabolic SAR yang Evergap. Iya. Kayaknya pengembangnya. Lalu tinggal yang bagian di UNTR. Oke. Ya sama sih cara bacanya. Yang up dan ya di trending lah. Ya begitulah. Itu berarti dikombinasikan dengan beberapa indikator lain ya, Wan? Iya, bisa. Ya. Jadi tadi pilihan indikatornya udah jelas. Terus di sini kita kombinasikan dengan ada volume juga. Di bawahnya juga, ini atasnya juga ada MACD di atas untuk membantu konfirmasi juga sini. Lainnya udah mau motong. Terus sama ini ada Fibo juga ya? Iya, Fibo. Jadi ya kira-kira mungkin contohnya kayak gini. Sekedar saran pengalaman pribadi, parabolik hanya untuk lihat trend line. Kalau untuk war signal buy terus beli rata-rata ketinggalan jauh. Benar, karena kan tadi udah dibilang ini trend following. Ya, jadi ini bakalan ketinggalan. Jadi kalau gini biasanya kita harus cocok-cocokin sih. Maksudnya aku cocoknya pakai signal buy apa atau indikator apa, itu harus balik ke kitanya, kita lebih prefer yang mana. Mungkin ini sebagai pelengkap ya buat membantu kita, trennya masih confirm up, jadi kita masih hold. Mungkin kita bisa lihat contoh kasus kayak sama apa ya sekarang. Contoh deh Bumi deh, coba kita lihat deh Wan. Bentar. Yang kedua itu sama ya. Yang kedua itu untuk mengetahui bahwa ini uptrendnya atau downtrendnya masih intact atau enggak gitu ya. Iya. Let's say di UT ya, ini 3.12 sampai di Agustus. Lihat ya. Baliknya kan gitu ya. Lalu di sini ketika makin dekat ini kita harus curiga bahwa trennya itu ada potensi untuk berubah. Nah, suara lu hilang, coba diulang dulu. Ya, lagi di belakangan. Jadi kalau misalnya jauh seperti ini, ya
berarti Loh, suaranya nggak kedengeran, Wan. Kayaknya mesti matiin video apa? Hilang. coba ya. Berebet. Coba diulang lagi. Sorry. Oke, udah jelas belum? Udah mendingan. Nah, ini kan di sini kan antara harga sama parabolik kan jauh ya. Makin lama makin masih jauh gitu lah jaraknya. Nah, kita harus curiga ketika harga sama parabolik itu makin dekat. Ketika harga dan parabolik itu makin dekat seperti ini, berarti uptrend itu kan existing trend itu kan uptrend ya. Jadi trend yang lagi eksis itu ada potensi untuk berubah. Nah, ketika di sini dia beneran turun dan berubah di atas, nah ini trend bertambah gitu. Jadi kita harus curiga ya sama kondisi kayak gitu juga. Juga sebaliknya ketika di sini ya lagi downtrend, harga sama parabolik makin lama makin jauh. Nah di sini nih waktu deket kita harus curiga nih ada potensi untuk balik. Misalnya harganya break resistance, kita enggak. Habis itu turun lagi. Baru break resistance-nya di sini di tanggal 11 Julian gitu ya. Nah jadi kita harus curiga kalau misalnya harga deket-deket paraboliknya itu ada potensi trennya berubah. Oh, I see. Oke. Iya, kalau keluar signal buy terus beli rata-rata ketinggian jauh pasti karena nih trend following lebih baik dikombinasikan dengan indikator lain pasti. Di sini kita juga ada kombinasi dengan MACD dan ada ini juga Fibo ya. Kemudian nih ada titik pertama baru terbentuk pas candle pertama selesai kan ya. Jadi kita baru beli di titik kedua. Apakah begitu? Iya. Iya, itu mungkin kayak orang kayak orang betting lah, ini udah yakin bahwa ini bakal ada potensi untuk balik arah gitu ya, let's say di sini. Jadi kalau misalnya di sini ya orang ini udah naik kencang kok, di sini password kemungkinan besar turun gitu nih, sebelum break ini ya dia udah jualan duluan gitu, dia udah yakin gitu. Walaupun ya salah itu bisa aja, tapi di sini dia udah yakin duluan gitu ya. Harus duluan, kita kan harus di depan market gitu ya. Jadi ya harus betting gitu. Kalau misalnya mau di sini memang harus nungguin walaupun risikonya jadi telat gitu. Terus belinya itu pas closing atau gimana? Kalau misalnya disiplinnya yang benar ya besoknya gitu, ketika udah beneran settle gitu ya, dotnya udah kebentuk gitu. Tapi kan kalau misalnya naiknya kayak Goto kemarin itu yang 10% itu udah kelihatan kan, ini closingnya bakal di sini dan trennya bakal berubah gitu. Jadi sebelum closing atau sebelum hari berikutnya di hari ini kita udah bisa beli. Pak Satriawan, jika swing tuh terbaiknya pakai indikator apa yang terbaik? Kayaknya kalau kayak indikator terbaik dicocokin sama kita nggak sih? Iya. Kayak, iya kan? Iya, ini kayak apa ya? Kayak seleksi alam lah. Jadi cocok-cocokan yang mana kan bisa aja pakai Bollinger Band juga bisa. Iya, kata si Ibu dia cocok sama Bollinger Band. Ya kalau memang cocok udah Bollinger Band, kayak kita tiap kali trading kayak pakai ini kok banyak untungnya atau banyak tepat ya, berarti kita cocok sama indikator itu. Berarti silahkan dipakai itu terus. Tapi kalau kita mau belajar, kalau menurut saran saya sih belajar sebanyak-banyaknya, tapi dicocok-cocokin yang paling sering memenuhi syarat kita. Misalnya kita sering untung, sering stop loss, sering trailing stop, banyak bener ya, berarti itu yang memang kita pakai terus ya. Oh ya, nanti untuk CTAPG nanti kita akan bahas setelah ini ya. Cocok tuh pakai parabolik untuk swing dan time frame 1 hari. Jadi pas mau balik arah udah bisa lihat. Jadi siap-siap untuk jualan kayak Pak Satriawan tadi bilang, benar. Jadi ini membantu kita untuk melihat ini kali ya, arah-arah atau trennya kemana. Kalau parabolik pakai 15 menitan banyakan false daripada benarnya. Ya mungkin karena 15 menit itu lebih untuk scalping, jadi nggak perlu tren sih. Kalau tren itu biasa buat orang yang lebih panjang nggak sih? Ya. Seperti yang parabolik sendiri bilang ya, dia nggak cocok itu jelek kalau kondisi lagi sideways. Jadi kalau misalnya harganya 15 menit, harganya diem-diem aja ya paraboliknya nggak ngasih tahu apa-apa gitu. Atau mungkin nggak tepat ya. Terus gimana ya Wan, kalau untuk saham yang sideways lama terus tiba-tiba ngebreak, itu bisa ngelihat nggak dari sini? Kayaknya agak susah itu. Soalnya kalau misalnya ketika dia sideways lama itu ya paraboliknya akan diem aja gitu.
ketika dia udah nge-break ya kita udah ketinggalan, kita nggak bisa di awal gitu. Paling ketika dia nge-break kita baru bisa ngeliat bahwa trennya berubah. Karena pasti kan ketika dia nge-break itu parabolik itu langsung pindah gitu, ngikutin ke atas atau ke bawah. Gitu. Oke. Ada masukan dari Pak Mardi, next bahas Ichimoku dong. Oke, nanti kita pertimbangkan. Pak Satriawan, di garis chart ada garis seperti V. Kok yakin harga akan naik, kadang bisa jebol waktu di titik bawah? Ini mungkin yang II ini loh, yang oh ini sebelahnya deh, yang biru ini deh, garis biru paling kanan, Wan. Yang tadi kamu ini. Ya. Oh ini maksudnya Elliott Wave ini beda lagi, cerita lagi. Yeah. Ini memang saya expect turun sih, kalau kita kan lagi ngomongin UT ya. Iya, UT, benar. Karena chart UT ini saya expect turun sih. Ini di luar konteks lah, di luar parabolik yang lain aja. Oh, jadi ini bukan. Kalau nanti BNI nanya yang lain ya boleh ya, nanya di luar parabolik. Ini kan kita lagi ngomongin parabolik. Iya. Iya, itu jadi ini yang garis biru bukan mengenai parabolik. Jadi time frame yang paling baik untuk parabolic star itu di daily atau weekly? Daily ya kayaknya. Daily lah. Yang umum time frame-nya ya sebulan 2 bulan gitu ya, panjang karena kita ngeliat tren kan. Oh, kita daily tapi time frame-nya yang sebulan sampai 2 bulan biar kita bisa ngeliat tren. Trennya yang kebentuk gitu. Iya bener, Elliott Wave itu kalau yang menurut kebetulan kita sebenarnya ada buka kelas untuk teknikal karena aku pikir kan kemarin banyak sekali demand dari teman-teman untuk mau belajar. Nah kebetulan Pak Satriawan juga orang yang udah lama di market dan memang udah memiliki beberapa pengalaman panjang dan gelar yang memang ya istilahnya orang yang udah berkecimpung di dunianya lama gitu. Jadi akhirnya aku buka kelas sama Pak Satriawan. Dari teman-teman yang udah lulus dari alumni itu bilang yang mereka tuh belajar paling berasa sangat-sangat membantu untuk buat orang yang nyimpen ya agak lama tuh pakai Elliott Wave sama harmonic pattern, karena pas pullback kalau pas turun kan saham kan nggak mungkin naik terus kan, pas naik terus dia turun. Nah turun itu kita kalau nggak dibantu dengan Elliott Wave atau harmonic pattern yang bisa menghitung pullback tuh kira-kira keberapa, itu kita bisa jualan tuh jadinya pas kena support kadang kita bisa jual, padahal kadang-kadang itu bisa artinya koreksi sehat di mana dia ngambil napas dulu jeda untuk tarikan yang lebih jauh. Kayak contohnya kayak kasusnya Bumi kemarin, sebenarnya juga ada berapa kali pullback tapi sebenarnya itu masih ada di tahap istilahnya masih bagus sih, cuman dia koreksi aja gitu. Tapi selama koreksinya masih oke, jadi masih aman. Apakah parabolic SAR ini cocok digunakan untuk trading future seperti kripto gitu? Bisa kan dipakai juga harusnya? Harusnya sih sama aja. Saya belum pernah, saya nggak main kripto sih atau future. Tapi harusnya sih kalau bentuknya chart bisa juga dipakai di sana juga. Harusnya sama aja sih. Iya. Terus ada pertanyaan juga, settingan minimum dan maksimum biasanya itu dipakai di angka berapa? Untuk parabolik ini ya? Ya. Saya sih biasanya pakai default aja sih. Default. Karena biasanya ya pakai MACD juga default, yang lain RSI juga pakai default. Jadi ya ini juga parabolik SAR pakai default aja. Oke. Terus ini ada masukan juga dari Pak Wawan. Next, bahas dong volume antar atau bandarmologi. Market sepi makin menarik untuk memperdalam. Gimana nih Wan untuk volume atau bandarmologi? Silakan ikutin kelas kita ya. Nanti di dalamnya banyak kok itu. Macam-macam senjata untuk melihat, menganalisa teknikal ya, menganalisa chart. Jadi ya saya nanti juga ada Ichimoku, harmonik ya. Untuk awal-awal kita belajar chart pattern, nanti juga ada volume juga, gap analysis. Jadi semuanya lengkap di sana kita bikin. Oh iya, jadi Pak Wawan maksudnya mungkin yang si Pak Wawan maksud itu bahas di webinar gitu Wan. Nanti kita pertimbangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau lebih spesifik, lebih detail dan sekalian praktek, tadi maksud Pak Satriawan kita juga bisa belajar di kelas yang kita adakan. Kelas kita ada 2, yang reguler sama yang advance. Yang reguler itu ya seperti biasa awal pas kita akan belajar tentang
ya yang basic-basic lah kayak candlestick atau apa, tren, dan termasuk ini juga sih kayak MACD segala macam ya, ada juga RSI. Nah nanti yang di advance itu yang ada harmonic, ada Ichimoku, ada Elliott Wave ya itu, dan beberapa juga kayak rotasi sektor segala macam itu kita ada ajarin. Jadi kalau misalnya mau belajar yang lebih detail ya ada. Kalau kita mau cari yang kita belajar sama-sama di webinar, nanti kita juga akan ajarin di sini secara general ya pastinya, karena waktunya kan terbatas kalau di sini. Elliott Wave kalau dapat wave 3 puji Tuhan. Didiamin aja cuan beggar. Nah itu kayak kemarin bumi kalau nggak salah wave 3 deh. Oh ya, studi kasus langsung di chat boleh di parabolic sharing. Iya, memang habis ini kita mau bahas. Wan, coba kita lihat untuk saham bumi ya, karena kemarin ini bumi ini sangat rame. Nah sekarang kita mau lihat nih trennya, kemarin ada pullback nih. Apakah masih di tren atas atau udah saatnya koreksi? Nah, based on parabolic sendiri, ini masih uptrend ya, pegang. Kemarin pas koreksi itu ini tanggal 12, 15 dan 16 itu nggak di bawah parabolik yang birunya ini ya, jadi support. Jadi tandanya waktu itu turun lagi dari itu 123 ya lowesnya. Let's say turun ke 120 atau 118 lah. Mungkin ini bentuknya berubah gitu ya. Tapi kemarin nggak, cuma tembus ini dan nggak tembus, berarti kan ini masih uptrend gitu. Jadi based on parabolic ini masih uptrend gitu, arahnya masih ke atas. Nah ini contoh kasus untuk bumi. Kalau teman-teman ada saham lain yang mau ditanyain untuk di sini biar punya bayangan, ya silakan. Boleh ditanyain juga nih kalau misalnya mau nanya untuk kira-kira saham yang lagi mereka pegang apa sih. Mungkin kita lihat apa ya yang kemarin habis turun atau habis naik mungkin. Oh ya, ini ada nanya juga mengenai friend. Oke, kita lihat ya friend. Kira-kira friend ini udah mau naik kah atau mau masih tetap sideways? Wow. Kalau friend sendiri ini memang misalnya kita lihat strukturnya masih higher low. Tapi kalau misalnya kita lihat dari paraboliknya sendiri, ini per hari kemarin itu udah tembus ya. Terus maksudnya tembus support gitu ya. Parabolik birunya udah tembus dan dia udah pindah ke atas. Jadi selama dia nggak langsung balik, itu potensi cenderungannya justru ke bawah. Trennya berubah jadi downtrend gitu. Ini kita ngelihatnya pakai kacamata parabolik aja ya. Kita nggak pakai chart pattern, kita nggak pakai yang lain gitu. Jadi based on parabolik aja, ini trennya potensinya besok itu trend itu untuk potensinya koreksi lagi ke depan. Iya.